Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahlamu alladhi yu'abbaru bi mar'atin sholihatin wa mar'atin munafiqatin. Utawi iki iku nerangake mimpi. Al-ahlamu utawi iki iku nerangake mimpi allati tu'abbaru kang den takwilake. Allati tu'abbaru kang den takwilake apa al-ahlam, ya, piro-piro mimpi bimaratin ketemu wong wadon sholihatin kang sholihah. Jadi ini materi untuk kang-kang ini. Mimpi yang menunjukkan tanda-tanda dapat wanita sholihah. Diling-iling. Ya, siap-siap mimpi. Ya, sing turune telat-telat ini. As-so'alu, dan tanda-tanda mimpi-mimpi yang akan dapat wanita yang munafik. Ya, kalau tanda munafik ya jangan dilanjutkan. As-so'alu utawi pertanyaan. Ma mongko iku apa? Al-ahlamu utawi piro-piro mimpi. Allati tu'abbaru kang den takwili diartikan. Apa ahlam bimaratin kelawan ketemu wong wadon. Bimaratin kelawan ketemu wong wadon sholihatin kang sholihah. Kira ndak mistik ini. Ronda sesuatu yang sifatnya apa ya, isyarat. Al-jawabu utawi jawaban. Hiya utawi al-ahlam, mimpi-mimpi tersebut kasiratun iku kang akeh. Nanti ada dasarnya. Minha iku setengah saking kasirah, di antara yang banyak itu hal gunakotin utawi ngepuh onto, wa syurbi labaniha lan ngombe puan itu ayah susunya onta. Waman utawi sapane wong mimpi, ya, apa ya, mengambil susunya onta dan meminumnya. Waman utawi sapane wong ro'a iku ningali sapa man fi darihi, ini yang berikutnya. Fi darihi ing dalem omahe man ningali baitan ing omah wasian kang jembar. Mutatayyanan kang di lepo, kang di plaster, kang di hiasi, tidak tahu ya. Kan rumah itu kan bata kan, kemudian dikasih semen, itu namanya dilepo. Mutatayyanan kang dilepo apa baik. Lam yakun kang ora ana sapa man fihi iku ing dalem dar. Jadi dia tidak berada di rumah, tapi melihat rumah itu dilepa, ya, dalam keadaan bagus. Ya. Waman utawi sapane wong ro'a kang mimpi sapa man annahu ing satemene man ahlako iku ngunci sapa man baban ing lawang jadidan kang anyar kama kaya keterangan fi tafsiril ahlami ing dalem tafsire pira-pira mimpi Ibnu Sirin, kedua Imam Ibnu Sirin, al-juz'a al-awala ing dalem juz kang awal sahifah 144 kila lan den ucapake orang yang menutup pintu yang baru. Dari tiga ya, memeras air onta untuk diminum susunya, melihat rumah yang dilepa gitu ya. Yang ketiga adalah mengunci pintu yang baru. Tiganya. Wakila lan den ucapake man utawi sapane wong halaba iku ngepuh memeras nakotan ing onta wa syaribalan minum sapa man labanaha ing susune onta gala
mongko nuduhake apa halak atau ngepuh tadi ala annahu ing atase sak temene man ya tazawwaju iku bakal nikah sapa man imra'atan ing wong wadon sholihatan kang sholih wa ing kana lan lamun ana ar-ra'i sapa wong kang mimpi masturan iku wong kang den tutupi kebagusane masturan iku kang den tutupi kebagusane wulida mongko bakal den lahirake lahu kedue ar-ra'i wulida mongko bakal den lahirake lahu kedue ar-ra'i gulamun apa cah cilik lahu kedue ar-ra'i fihi ing dalem bulan barokatun utawi ana barokah. Orang yang mimpi ya dalam keadaan melihat anak mimpi ketemu cah cilik maka ini nanti akan diberi anugerah anak yang soleh tanda-tandanya. Wa fil juz'il awali lan ing dalem juz awal Shahifah 471 wa man utawi sapane wong ra'a iku ningali sapa man fi darihi ing dalem omahe man ningali baitan ing omah wasian kang luas mutatayyanan kang dilepo ya dilabur lam yakun kang ora ana sapa man fihi iku ing dalem dar atau omah fa innaha mongko sak temene ngipi ahlam ya imra'atun iku bakal ketemu wong wadon sholihatun kang sholih tazhadu kang zuhud ya tazhadu kang zuhud sapa imro'ah fitil kadari ing dalem ikolah omah. Jadi ngipi ketemu rumah yang luas yang jembar, rumahnya bagus sudah dilepo, maka itu kalaupun mimpi tak tanda baik, tanda akan bisa mendapatkan istri yang sholihah yang akan tenang hidup di rumah, enggak suka keluyuran. Amin ya rabbal alamin. Wa fi jami'i tafasil ahlam lan ing dalem kitab Jami'i Tafsil Ahlam li Abi Bakrin Muhammad bin Umar kedua Imam Abu Bakar Muhammad bin Umar al-Ihsa'i al-Juz'a al-awala ing dalam Juz al-awala kang awal Shahifah 140 man utawi sapane wong ro'a iku ningali sapa man annahu ing sak temene man aulako iku ngundi sapa man iku ngundi sapa man baban ing sijine pintu jadi datan kang anyar mimpi mengunci pintu yang baru fa innahu mongko sak temene man iya tazawwaju iku bakal nikah sapa man imro'atan ing wong wadon sholihatan kang sholihah. Jadi kok saya mimpinya kok pintu ketemu rumah tapi nggak ada apa-apanya. Oh berarti kan mondok sik belum dapat jodoh itu. Pokoknya ini contohnya ini tabarukan karo ulama-ulama sing ahli menafsirkan mimpi. Pokoknya nek mimpi ini wong apik ya ketemune apik gitu. Mimpi bagus ya tanda yang bagus. Nek mimpi elek ya satu pedulikan. Nah nanti ada yang mimpi ketemu sesuatu yang jelek, isyarat bisa ketemu wanita yang tidak baik. Contohnya begini, ya misalkan ya mungkin lagi PDKT lah, mau membidik si A si B kalau lah itu. Nah minta petunjuk sama Allah, ya Allah kira-kira dia baik enggak untuk saya dunia dan akhirat saya. Nah, tengah itu Anda puasa Senin Kemis, sholat duha, maca Quran sedina khatam sekali,
sholat tahajud lah, kemudian mimpi, ya wis. Kalau mimpinya yang bagus-bagus ya tanda dia adalah wanita yang salihah. Artinya dalam tradisi santri itu mimpi bisa menjadi salah satu faktor pendukung, bukan penentu, faktor pendukung. Titik. Bab menerangkan tentang mimpi-mimpi. Bab menerangkan tentang mimpi-mimpi yang diartikan bisa ketemu, yang diartikan bisa bertemu dengan wanita solihah, atau mimpi bertemu, mimpi yang mempunyai arti, atau mimpi yang mempunyai arti akan bertemu dengan wanita munafik. Mimpi ya, akan bertemu dengan wanita munafik. Titik. Pertanyaan. Mimpi-mimpi apa saja yang bisa diartikan? Mimpi-mimpi apa saja yang bisa diartikan untuk bisa bertemu dengan wanita solihah? Mimpi-mimpi apa saja yang bisa diartikan untuk bisa bertemu dengan wanita solihah? Kang Patan, kalau mimpi tolong nggak usah diceritakan ya, nggak usah curhat Kang Rakib. Patan mimpinya tukar mimpi, misalkan nggak bisa. Itu singkarap mimpi Kang Rakib tapi sing mimpi Patan. Itu malaikat salah alamat kayaknya. Nggak usah dikatakan. Rizky juga sama, Abi saya tuh mimpi berkali-kali ini. Tapi kenyataannya gimana Bu? Ya wis kan sekolah sih. Ya titik. Jawabannya adalah banyak sekali mimpi-mimpi tersebut. Banyak sekali mimpi-mimpi tersebut. Di antaranya mimpi mengambil susu onta dan meminumnya. Mimpi melihat rumah yang luas. Mimpi melihat rumah yang luas yang telah dilabur. Mimpi melihat rumah yang luas yang telah dilabur, dan orang yang mimpi ini di luar rumah tersebut, dan orang yang mimpi ini berada di luar rumah tersebut. Dan mimpinya seseorang yang mengunci sebuah pintu baru. Mimpinya seseorang yang mengunci sebuah pintu yang baru. Ya. Tidak. Sebagaimana keterangan dalam kitab Tafsirul Ahlam karya Imam Ibnu Sirin. Karya Imam Ibnu Sirin pada juz 1 halaman 114 dijelaskan bahwa siapa yang mimpi, siapanya cowok ya, bukan mbak-mbak loh ya. Siapa yang mimpi ya mengambil
susu dari onta, kemudian meminumnya, maka mimpi seperti ini bisa menjadi isyarat orang itu akan menikah dengan wanita yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Kang Jalal kalau mimpi ini jangan guya-guya Kang Jalal ya, diem aja Kang Jalal. Pokoknya mimpi yang bagus ini diem saja, disimpan, jangan dicerita-ceritain. Ini rahasia. Bangun tidur kok guya-guyu, ya Allah, bareng ngaji tafsirul aklam, ngipi rumah, subhanallah. Ngunci pintu, tapi pintu lawas Pak, bukan pintu baru. Itu dia. Terus dan jikalau ada seseorang mimpi dirinya melakukan kebaikan namun ditutupi, mimpi melakukan kebaikan tapi ditutupi kebaikannya itu. Jadi mimpi tidak memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka itu akan menjadi pertanda, dirinya akan memiliki anak yang diberikan keberkahan. Titik ya. Saya cerita secara umum saja. Nanti mbak-mbak kalau kangkang nikah punya anak, maka setiap anak yang Anda miliki atau yang Anda lahirkan itu engkau mesti ada cerita sendiri-sendiri, ada kekhususan sendiri. Maaf Pak saja. Anak pertama itu anak perjuangan. Anak kedua ada anak yang mulai merasakan kemakmuran. Anak ketiga melalui menunjukkan kemapanan secara sosial, semacam-macam. Karena memang anak yang dilahirkan itu mereka membawa rezekinya masing-masing. Jadi Anda jangan GR, misalkan ya, dua anak yang ketiga ini Anda kok merasa karunia tambah melejit, rezekinya tambah banyak, itu jangan diyakini Anda sendiri yang bisa melakukan itu, tapi ada kekuasaan Allah yang dititipkan untuk anak Anda, tetapi melalui Anda sebagai orang tua. Itu harus dipahami. Gitu ya. Jadi ya, maaf ya, anak pertama rata-rata itu anak perjuangan. Leng-leng ya, Kang Husen. Pokoknya dia anak pertama itu anak perjuangan. Diajak ngalor ngidul, pindah sana, pindah sini. Anak kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Subhanallah. Perjuangan. Makanya anak pertama itu untuk disayang. Kalau mau rontok kepiye-kepiye titik, eling perjuangan. Anak kedua mulai rontok kepenak, rezekinya lancar, kerjaannya nyaman. Itu kudu diyakini bahwa kepenaknya hidup kita, enaknya hidup kita itu ada sekian faktor yang dipengaruhi oleh rezekinya anak yang dititipkan kepada orang tua, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum gitu. Terus di dalam juz pertama halaman 471 diterangkan, siapa yang mimpi berada di rumah bermimpi ya, di dalam rumahnya terdapat rumah yang luas. Jadi rumah di dalam yang dilabur dengan bahan bangunan, dan orang ini tidak berada di rumah yang luas itu.
dan orang ini tidak berada di dalam rumah yang luas itu. Maka mimpi ini bisa diartikan sebagai mimpi yang akan bertemu dengan wanita solihah. Mimpi yang akan bertemu dengan wanita solihah yang senantiasa betah di rumah. Bersolihah betah di rumah. Nek solihah suka jalan-jalan, itu ngenteknya gendot. Tahu gendot? Gendot itu ATM. Paham ya? Cara Jawa apa? Gendot itu ATM. Menguras kantong, gitu ya. Solihah, tapi kalau pergi itu mintanya nggak main-main. Belanja kemana? Nggak jauh-jauh sih, ke Singapura. Tahu suruh lagi. Itu mahal ya. Pakaian di Singapura itu kalau yang ori di mallnya itu 700.000 kalau di sini. Kalau di Batam itu hanya 100 atau 150.000. Ini pengalaman ya, kakak saya dulu waktu diajak ke Singapura. Yuk ke Singapura yuk, sampean kan mampu ke sana toh. Sekarang enggak ngajak Umi ya sendirian kan. Kakak saya sekalian sama istrinya membelikan pakaian cucunya itu 700.000. Pakaian ini piro Mas? Itu saya kedin, wah larang pisan. Terus saya ke pasar Batam ya tulisannya Singapura itu satu saya katanya 150 atau 100 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya atau wanita yang rumahan itu akan lebih membuat nyaman karena jujur saja ya saya kasih tahu nih, ketika Anda capek kerja kemudian pulang ke rumah nggak ada istri itu lebih capek lagi, tambah kesel. Tapi nek mulai ono istri itu ya tentu agak yang mengurangi beban capek dan seterusnya. Jadi saya ingin mohon maaf ya ngasih masukan sama mbak-mbak, jika Anda nanti memutuskan sebagai wanita karir, tolonglah rembukan dulu dengan suami jika Anda nanti harus kerja di luar rumah dan mungkin pulangnya nggak ketemu. Berangkat bareng, pulang bareng, ketemu podo kesel kabeh, memble kabeh. Anaknya orang ngerti bapaknya, orang ngerti ibunya. Ini kehidupan di kota kayak begitu. Berangkat sebelum anak bangun, pulang anak sudah ketemu nih seminggu sekali. Nah ini problem loh. Maka saya tetap memberikan masukan Anda untuk berpikir kalau ingin memutuskan wanita karir, tolong bicarakan dengan suami Anda. Tolong kalaupun harus pergi minta ridho dari suami. Jangan sampai nanti menjadi blunder. Pinginin bantu ekonomi tapi malah rumah tangganya tidak harmonis atau disharmonis bahasanya gitu. Nah untuk bilang dari terus di dalam kitab Jami' Tafsirul Ahlam, di dalam kitab Jami' Tafsirul Ahlam karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Umar, karya Imam Abu Bakar Muhammad bin Umar ya, juz 1 halaman 140 diterangkan bahwa siapa yang mimpi mengunci pintu baru, siapa yang mengunci pintu baru, maka mimpi itu bisa diartikan. Akan menikah dengan wanita yang solihah. Tidak ya, ini ngipi sing ra jelas. Ngipi dikejar-kejar ulo, berarti disenengi karo cewek, subhanallah. Ngipi tahu burung, berarti mau punya anak. Ngipi atau BAB, berarti mau kehilangan. Itu sing ra jelas. Enggak gitu enggak usah didengerin. Itu sing anak PKP. Maka ini tolong nanti teman-teman Google, searching di Google kitab ya Tafsirul Ahlam Al-Ahlam ya, karya tadi ada dari Ibnu Sirin dan karya Abu Bakar Muhammad. Nanti ada PDF-nya, nanti silakan dibaca-baca langsung ya, tafsir tentang mimpi. Tapi tolong jangan sekarang, karena saatnya Anda sedang belajar
bukan sedang nyari pesan saya, kecuali yang sudah masa nyari istri itu diinget-inget ngaji malam ini jangan ngantuk. As-soalu utawi pertanyaan, ma iku apa to? Ar-ru'ya utawi ru'ya mimpi, allati tu'abbaru kang den artekake apa ru'ya, allati tu'abbaru kang den artekake apa ru'ya bimaratin kelawan ketemu wong wadon, bimaratin kelawan ketemu wadon, munafiqatin kang munafik. Masya Allah. Mimpi apa sih yang bisa menjadi tanda bahwa mimpi itu akan menunjukkan akan ketemu dengan wanita munafik? Al jawabu utawi jabane man utawi sapane wong ro'a iku ngipi sapa man bidari ing dalem omahe man. Ngipi baitan ana omahe, baitan ing ana omahe, ada rumahnya. Ngipi di dalam rumah ada rumah lagi. Wasian kang luas, mujad soson kang dilepo gamping, yang dilabur gamping. Au mabniyan atau dibangun, diajurin kelawan boto mateng, dibangun dengan bata mateng. Bi tafsiril ahlam ing dalam kitab tafsirul ahlam Ibnu Sirin, kedua Imam Ibnu Sirin al-Juz'a al-awala ing dalam juz awal Shahifah 41, wa man ro'a utawi ana dawuh wa man ro'a, wa man utawi sapane wong ro'a iku ningali sapa man fi darihi ing dalem omahe man, baitan ing omah wa sian kang luas, mutaqayyanan kang dilepo ya, lam yakun kang ora ana sapa man fihi ing dalem dar, fa innaha monggo sak temene mimpi imro'atun iku bakal ketemu wong wadon, imro'atun iku bakal ketemu wong wadon sholihatun kang sholihah, tashhadu kang zuhud sapa imro'ah fitil kadari ing dalem ikurah omah, betah di rumah wanita sholihah yang tipologinya betah di rumah. Fa ingkana mongko lamun ana apa dar, jikalau rumah yang dilihat itu mujas soson kang dilepo, dilabur gamping, au mabniyan atau dibangun, diajurin kelawan boto mateng, bata mateng, bata merah. Fa innahu mongko sak temene dar imro'atun iku bakal ketemu wong wadon salitotun kang nguasani bojo lanang. Masya Allah. Bagaimana? Istri yang menguasai laki kuabeh itu anut istrinya. Wah, saya nggak berani. Laki apa? Ada kan? Suami takut, suami takut Nah, itu namanya salitoh. Wong wadon atau bojo wadon kang nguasani bojo lanang. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Wis sengsara tok itu kali. Atau kang jana duwe bojo guala, suka ngatur temburunan. Oh, subhanallah. Mending ayo wirang metekel macam-macam lah. Terus pokoknya itu neraka dunia to. Jatuh ya. Munafiqatun kang munafik. Jadi tipologinya adalah munafik. Titik sekarang dilanjut. Pertanyaan. Mimpi apa yang bisa diartikan? Mimpi apa yang bisa diartikan akan bertemu dengan wanita yang munafik, wanita yang munafiqah gitu ya, wanita yang munafiqah. Jawabannya adalah seseorang yang mimpi di dalam rumahnya itu terlihat rumah. Mimpi di dalam rumah ada rumah. Berarti apa? Rumah di dalam rumah.
mimpi di dalam rumahnya ada rumah yang luas dan dilepor dengan gamping, tahu gamping? Kapur yang dilepo dengan kapur putih, atau dibangun dengan bata merah, maka hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Tafsirul Ahlam, maka dalam hal ini sebagaimana dalam kitab Tafsirul Ahlam karya Imam Ibnu Sirin juz 1 halaman 471 diterangkan bahwa mimpi tersebut bisa diartikan akan bertemu dengan wanita yang jika menjadi istri akan menguasai suami, sekaligus perempuan yang munafikoh. Munafik. Gimana? Seneng nggak kamu? Nggak seneng. Ya toh, ketika ngomong bohong, ketika berjanji nulayani, ketika dikasih amanah berkhianat. Terus sa'adatul mar'i utawi iki ku nerangake bejone wong wa syaqawatuhu lan cilakane wong, tanda orang bahagia dan tanda orang celaka. As-soalu utawi pertanyaan, ma mongko iku apa, man utawi sapane wong, sa'adatul mar'i kang setengah saking bejane wong suwiji. Siapakah yang akan masuk kategori orang yang akan beruntung? Al-jawabu, ini pengen ngerti, kita ini untung enggak nanti, bukan sekarang loh ya, nanti. Min sa'adatil mar'i utawi sebagian kebahagiaan wong. Ya, min sa'adil iku ya. Al-jawabu ta jawabane min sa'adatil mar'i iku sebagian kebahagiaan wong. Antakuna utawi yen to ana zaujatuhu apa bojone man sholihatan iku sholihah. Lho, ciri orang yang beruntung adalah bisa menikah dengan istri yang sholihah. Wa auladuhu lan ana sapa pira-pira anake man, alake mar'i ya. Wa auladuhu lan ana sapa pira-pira anake mar'u, seseorang almar'u abroron iku ingkang bagus-bagus kabeh. Anake bagus-bagus maksudnya ya anake soleh-soleh. Wa ikhwanuhu lan ana sapa pira-pira dulure mar'u ana iku sholihina iku padha soleh kabeh. Wariskuhu, nah ini ingat, lan ana apa rezekine mar'u ya seseorang fi baladihi iku ing dalem negarane man, yaitu apa? Alladzi hiya negara daerah fihi iku ing dalem alladzi ahluhu utawi keluargane. Loh, jadi termasuk orang yang beruntung, paham ditui nanti nikah atau AA-nya itu nanti itu sesuai ya. Supaya apa? Disetting saja lah. Ini berarti keberuntungan itu bisa kita siapkan lah, kira-kira gitu. Keberuntungan bejo itu bisa dipersiapkan. Yaitu apa? Settingannya yaitu nikah atau dengan suami yang soleh tentu. Untuk indikator kerjaan yang membahagiakan itu bagaimana? Pekerjaan yang ada di satu daerah, di mana di tempat itu kita kerja, di tempat itu kita kumpul dengan keluarga.
Oke, ingat. Terus wa mas kanuhu lan ana apa omahe mar'u, wa mas kanuhu lan ana apa omahe mar'u as-sholihah iku wong kang sholih, wal wasi'a lan kang jembar, omahe sing amba sing luas. Paham ya Mbak ya? Jadi tolong nanti Mbak-mbak, Kang-kang kalau mau men-setting rumah, tolong jangan beli rumah perumahan, mau ukuran 3x3 kayak mburi gitu. Ya kecuali dari perjuangan yang proses toh. Maksudnya dalam benak Anda hari ini itu nanti kalau membuat rumah kudu sing luas sing ombo. Kenapa? Kemarin ya untuk menyiapkan tamu-tamu untuk menghormati tamu ngono. Enggak usah mimpi, enggak dosa. Punya keinginan itu bukan sesuatu yang haram, apalagi mimpi yang bagus begini. Soal sekarang masih ngaji, sekarang masih kuliah, sekarang masih belajar, yes. Tapi ke depan punya kesempatan untuk menciptakan rumah atau membangun rumah dan seterusnya. Nah, settingan ke depan itu, rumah itu sing ngombo. Untuk apa? Untuk menghormati teman-teman, untuk menghormati tamu-tamu yang bertandang ke rumah Anda. Amin ya robbal. Konon caranya. Terus, wa markubuhu lan ana apa kendaraane man almaru alhamiu iku kang nyenengake, masya Allah. Gimana motornya nggak butut memang jana rodanya tuh nggak bunder ya saya ya naik roda itu semuanya bunder, cuma begini loh, saya tuh dulu waktu kuliah ya Allah sepeda motor itu kan karena sepeda motor yang butut ya, jadi roda antara setang dan roda itu nggak sama. Jadi kalau jalan itu begini ya Allah. Jadi kalau godean tamu itu nggak pede, clear. Arahnya setang itu rontok mengini loh. Rodanya kan lurus, tapi setangnya ini. Jadi ternyata nggak ini ya Allah, paham ya. Jadi termasuk orang yang bahagia itu adalah memiliki sarana prasarana yang nyaman untuk menghormati saudara atau menghormati tamu. Jadi Anda mimpi besok di kendaraan saya ngapi, ada mbak-mbak, deal ya. Mbak iso nyupir apa-apa, subhanallah, maaf Bi, Umi mana? Saya jemput Umi, subhanallah. Umi itu mimpinya ya Allah, semoga nanti kalau Abi punya mobil saya yang nyupiri, biar Abi itu dia diem aja, begitu sampai langsung ceramah, udah nggak usah mikir capek, saya nyupiri, subhanallah. Emangnya nyupir nggak capek ya Kang Gen, punten loh. Mulai gue ya, pakai kacamata ireng, mikirnya loh, kangsin dikangsin, capek ya ngangsin nyupir. Capek, pertama-tama senang, tapi ramai keju loh. Apa sama Thailand? Di rumah Abi pokoknya urusannya adalah di rumah istirahat atau naik mobil, nanti saya nyupiri, nanti terus sampai di tempat tujuan langsung ceramah. Begitu selesai pulang lagi. Apa? Nanti naik mobil tak supiri, subhanallah. Cita-cita, subhanallah. Ya bagian amin ya Allah, paham ya? Ya gimana kalau mobilnya Cherry mau nggak? Wah mau, mending nanti puasa dulu, mending becak, subhanallah. Ya Allah, kita kalau mobil Cherry kan kasih mogok sih ya jadi mohon maaf. Ini ceritanya sih begitu. Jadi kesimpulannya, kalaupun Anda nanti bermimpi punya kendaraan yang bagus, itu bukan sesuatu yang salah. Dalam etika kitab ini itu adalah ciri Anda nanti memiliki kebahagiaan. Tujuannya bukan untuk prestis, tapi tujuannya untuk menghormati saudara atau tamu yang bertandang ke rumah Anda. Maaf, rumahmu mana sih? Indramayu. Dengan terminal mau jauh pisan. Santai nanti tak jemput. Turun di mana saya tak jemput. Wow, keren toh. Naik apa? Saya punya jet pribadi. Wow, subhanallah. Jet odong-odong wah. Ya terserah lah, pokoknya kendaraan judulnya. Gitu loh. Itu rasa isin kendaraan. Sekarang katanya biasa-biasa. Ya Allah, saya tuh diajari kayak teman-teman saya kan, sampai coba kan, angker naik ini apa showroom atau di mall itu kan biasanya gerage kan ada mobil dong, itu sambil terus mobil. Besok kamu ikut saya ya, ngomong ngono terus. Saya tuh malu sebenarnya ya Allah, kalau ngasih melas temen mobil bisa ngobrol kayak ngedian. Mohon maaf ya. Itu seperti itu. Tenang wae Kang Madun. Sok bakal duwe mobil HP. Terus gimana? Terus pokoknya saya ini diniati hormat Quran. Bojone Kang Madun kan ngaji Quran. Pokoknya ngono kuwi, Om. Dulu toh, ini teman-teman saya seneng wae Kang. Om ini. Iya tapi malu kelihatannya gimana? Kita dulu sana. Ayo gimana? Iya ya. Kayaknya pantas ya. Kayaknya udah pantas ya punya mobil ya. Iya ya, pantas kan. Udah
sudah punya anak, kan motor sudah nggak muat. Subhanallah, paham ya? Motor Vario ucal rapi dari sisi umi itu ya ngek. Grundel Saputra itu tak hitung ada 13 kejukan. Paham ya? Ini yang paham loh Mbak. Mbak Desi pernah itu nggak Mbak Desi? Mulai jam 9 sampai Toparet itu ada 13 kejulukan. Maka Umi itu ketika hamil Kausar, ya Allah, Mas pelan-pelan ada bibitnya mak gejluk, ya Allah, gejluk dihitung 13 bro, paham ya? Mobil elek wae gejluk ya, pokoknya gejluk tuh bang, gejluk subhanallah, punten ya, ya ini mimpin teman-teman gitu, paham ya? Gimana? Mobilnya yang gimana? Yang menyenangkan, kangen paham, wow, power steering. Terus joki bisa dirubah-rubah sendiri. Jujur saja, saya tuh naik mobil Mercy terbagus yang pernah saya miliki seumur-umur. Naik mobil harganya 5 miliar. Subhanallah, 5 miliar. Mobilnya asisten Pak Dubes. Bukan Pak Dubes. Kalau Pak Dubes itu GMC kan, geng. Saya belum jarang lihat dari sini selama di Toparet belum ada yang punya itu GMC. GMC itu harganya 5 sampai 7 M. Motor 3 jam. Tak demen. Digoda Pak Dubes. Coba demek, gak kelasmu, itu semua itu loh. Jangan yakin, kamu yang itu kelas tak boleh kan, Mercy itu. Nah, supirnya ini kan adik saya. Lek, goncek no aku, jak muter-muter nak riak. Wah, kan pakai mobil Dubes kan, tentara kan semua. Tinggi, saya dihormati begini. Kan, itu bisa disayang kan. Jadi jok kan itu bisa disayang ini iso. Ini reng, baju setelah kayak gue nyoba bani, bisa maju ini, bisa mundur ini loh. Maaf saja, bukan kayak angkot gitu. Paham? Itu mobil Mercy itu asli kan, enak pisang ya, viral gane kan, yo nek anyar ya iso 3 sampai 5 M kan. Gur tinggu tuku apa sih? Tuku buah, tuku apel, tuku sate. Mengantarkan saya ke bandara, ya Allah, mobil asisten ini duit sopo, duit negara, coba negara siapa? Indonesia, astagfirullahaladzim, dapurmu ya Allah. Maksudnya gitu, contoh ya, jadi ya itu contoh mobil, punten ya, nanti milih, mana lo, paham ini, Kang Asin, mobilnya sudah setting, joknya kan, orang kan pegel kadang kan, jadi sing goyang itu bukan penghuni, tapi mobilnya joknya untuk listrik, nganggo remote, nganggo kayak ketikan loh di sebelah jok ini, bukan di budulan rapopo kan, rusak rapopo kan, harus dijandani kan, ini gak ya, sudah takut jualan jadi selama ya kan waktu itu saya beli kain di daerah pinggiran kota Riyadh ibu kota, saya di Ritz-Carlton lewat tok tapi nggak masuk, itu Ritz-Carlton itu kan penjaranya raja-raja Arab kan, penjaranya itu Ritz-Carlton. Di sini nggak ada Aston dulu ya, pada karo hotel Melati lah. Ritz-Carlton itu tingkat berapa? 10 atau berapa? Wah gemebian. Wah mobil tapi ini kan, kau dunia kan ya, kan? Gimana kan? Tinggal sini enak kan? Ya enak sih. Tapi anak bojo ya, wah dijak wae kan, ora oleh dijak. Ya mohon maaf ya ceritanya gitu. Jadi ternyata mobil yang enak itu ternyata bisa melupakan kepuyengan sejenak. Amin ya robbal alamin. Ngono ta. Iya enggak? Tapi mobil enak tambah pegel tenan itu. Subhanallah di depan itu. Terus joget sempit, nek tengah ada. Kene karo supir keget sih kata ini ya Allah. Oper kopling kan kena bingung saya. Ini belum lagi ucal sini Umi. Kebul asing gak ada ya Allah, diem ke Indramayu, siapa kelambi gembrobio ya Allah, nikmat gak nikmat. Contoh ya itu contoh yang nikmat, tapi nikmat yang kecil, nanti ada yang lebih gede lagi. Kono lo ya, Kuningan si adem dari Indramayu, mus macet, dalane grunjal, honor jegongan, lele ya di kedung, Allah, junti. Oleh Mbak Ceng, daerah Mbak Ceng, Widasari, kucuk. Panas asamu, ada petasan, biar macam semua lengkap lah pokoknya. Ya alhamdulillah lah. Ngono anak-anak senang, ya kita sekarang berjalan-jalan biasa. Jurnalisnya Mbak Widi, kasih kita sekarang ini, gini, ya Allah,
Kalau saya lihat video itu hati saya tuh ngenes betapa santri itu bahagia sekali ya. Naik motor angkot kayak begini. Ya nggak apa-apa lah, itu semangat di sini. Besok mobilnya yang bagus. Mercy, ya. Lengkapnya pamer busi. Terus ya. Kama fil adabi, kama kaya keterangan fil adabi ing dalam kitab al adab asyariyah li Umar bin Abdul Mun'im kedue ya Syekh Umar Abdul Mun'im Sulaim ya Syekh Sulaim al juz'a ing dalam juz asalisah kang kaping 3 Shahifah 435 Roya den riwayatake an aliyin saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa minhum lan itu setengah saking ruwat yang diriwayatkan man utawi sapane wong yarfa'u kang ngrafa'ake meluhurkan ing hadis annahu ing sak temene sahabat Ali kola iku wis ngendika sapa sahabat Ali ini pendapatnya sahabat Ali min sa'adati bani Adam iku termasuk kebahagiaane manusa au min sa'adatil mar'i atau termasuk kebahagiaane wong antakuna iku yen to ana zaujatuhu sapa bojone mar'u solihatan iku kang solihah wa auladuhu lan pira-pira anake mar'u abroron iku kang bagus-bagus wa ikhwanuhu lan pira-pira kancane mar'u solihina iku wong solih kabeh. Maka saya pesan betul ya pertemanan nek pondok iki soal ketemu karo wong solih-solih karo solih kabeh. Ya toh, karena cah pondok kan ora muatan apapun. Wis sanggep dijak nek omahe, ngono toh, dijak di rumahnya, sangger makan, bisa ngerujak, bisa masak seanane, seneng gak sambung, enggak usah mikir yang lain. Enggak pernah ya rumahnya bagus, enggak bagus podoe seneng kabeh. Karena apa? Pertemanan kita itu pertemanan yang akan kita bawa sampai akhirat. Jadi tolong ya, pertemanan saya itu pengalaman berkali-kali ya. Saya kuliah ya maaf ya, sekolah formal ya sudah, sampai entah ya sekolah kan gampangannya. Mohon maaf ya, selalu kan karena sekolahnya kan selahnya itu. Artinya formal sudah saya tempuh. Pesantren ya sudah saya alami Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, luar negeri juga sudah. Nah, yang saya amati pertemanan yang langsung itu adalah pertemanan karo santri. Konon kanjana. Nek pertemanan Anda kalau teman kerja ya wes sepanjang kerjanya rampung, insya Allah ya melu rampung. Nah untuk itu karena apa? Hubungannya hubungan dunia. Kono nek karo santri hubungannya karo akhirat. Dulu kamu yang mondok kerjanya ngantuk itu ya kalau ngaji ya diling personal. Di belakang ini kowe toh. Heeh toh. Kerjaanmu kayak lo. Tapi kamu sekarang sukses ya. Memang caranya sukses kalau ngaji ngantukan. Astagfirullahaladzim. Ya memang macam-macam dulu santri. Terus ya kata sahabat wa ehwanu wariskuhu lan ono apa rezekine mar'u fi baladi iku ing dalem daerah mar'u balad ing daerah alladzi fihi kang iku ing dalem alladzi ahluhu utawi keluargane al mar'u kata sahabat wa fi usratin nisa lan ing dalam kitab usratun nisa Al Nasai kedua Imam An Nasai al juz'a ing dalam juz al awal kang awal Shahifah 198 an Sa'id bin Abi Waqqas saking sahabat Sa'ad ibnu Waqqas rafa'a hale ngukumi marfu ngrafa'ake hukum marfu ya hadisnya marfu ya hu ing rafa'a kang ngrafa'ake sapa Sa'ad ibnu Waqqas hu ing hadis min sa'adatil mar'i iki malah hadis ini iku termasuk kebahagiaane wong dileleng kang Cen min sa'adatil mar'i ini indikatornya 3 Anda dapat 2 lumayan 1 lumayan 11 ya wis cilaka betul ini min sa'adatil mar'i iku termasuk kebahagiaane wong kebahagiaan seseorang al mar'atu utawi duweni bojo memiliki istri as-solihatu kang solihah wal maskanu lan duweni omah as-solihu kang bagus rumah yang layak ya rumah ya pantesnya ana kursine atau Mbak Winda rumah oblong-oblong ana kursine ya Allah punten ya ini rumah belakang yang ditempati mbak-mbak ini ada Mbak Mimin atau siapa itu belakang ini Mbak Fitri ya dulu rumah itu kursinya ndak ada meja ndak ada
anaknya kasur, ya Allah, alas pisan. Maka saudara saya itu cerita, ya Allah, nang kowe iku piye nek kono, betah ora kowe? Kamu betah nggak di sana? Betah, karena ya mohon maaf ya, waktu itu sudah ada Mas Rafi, ada Umi, kerjaan saya udah dekat. Enggak, saya optimis, ya kabeh nanti ada waktunya, semuanya ada waktunya. Karena ibu saya itu optimis saya itu begini, jujur saja, optimis saya saat itu begini. Ini saya tempat di sini kan 2010 ya. Saya di belakang ini tempat itu 2010, saksinya Kang Jen, yang tahu Kang Jen, yang saat ini. Mbak Kori, saya sudah pindah apa masih Mbak Kori dulu? Sudah pindah Mbak Jen. Mbak Kori berarti rumah kedua gitu, pojok. Yang di sini Kang Jen yang tahu. Saya pindah sini itu 2010, berarti sekarang 10 tahun ini kan. Ya, kalau pulang ibu saya itu ya, saya nggak pernah cerita, tapi yang cerita kakak saya paling. Iya Bu, sampai madun kayak, atau omai saya bisa perjuangan. Nah, kalau di kampung kan omah jelek lah, jelek nggak apa-apa, yang penting kan luas. Kalau di kampung kan memang tanahnya banyak masih. Nah, terus piye loh, ibu saya tuh cerita gini aja, nang, cara ini nang, cara ngotong lah, nang, doa saya itu seolah-olah sudah saya habiskan untuk kamu, masya Allah. Saya tuh kalau pulang itu ibu saya doanya gitu, tak entek nanggo kue. Soalnya kakak saya pertama sudah begini-begini, punya rumah sendiri, tingkat, punya pondok semacam-macam. Kakak saya kedua punya rumah begini-begini, untuk kakak saya ketiga malah begini-begini, semuanya macam-macam. Keempat begini, adik saya begini-begini loh. Tinggal kamu tak, saya tuh tak pede, wah nggak apa-apa, yang penting saya bagian. Ya maksudnya tak gede-gede, enggak Bu, nanti ada waktunya. Padahal gitu. Jadi saya pastikan waktu itu yang membesarkan hati saya adalah ibu, justru ibu saya. Nek di wae dimanapun kamu berada, yakin itu buminya Allah, satu. Yang kedua kali yang penting kamu tuh kumpul karo keluarga. Ibu pesennya gitu. Maksudnya dia, kalau saya taruhlah merantau dimanapun, mohon maaf loh Mbak, kalau saya masih kumpul sama keluarga, maka potensi saya adalah, kemarin saya waktu ngaji di rumahnya ibu-ibu pengajian ya, itu nanti ada yang saya baca kemarin waktu saya jadwal ngaji terawih di musola Istiqomah, tarawih waktu jadi imam, itu saya baca hadis ini, siapa yang menyia-nyiakan 5 hal kapan masuk ibadah, maka dia akan rugi 5 hal. Nah yang terakhir, siapa yang menyia-nyiakan istri dan anaknya, maka rezekinya akan morat-marit. Maka itu yang saya ingat ketika ngaji, ya wis. Yang penting istri saya tanya, gimana nek ini betah nggak? Ya wis betah. Ya daripada di rumah mertua, mohon maaf Mbak kan tahu kan rumah mertua sama ini kan ya bagus sana toh. Mohon maaf ya, ini kan kalau panas ya panas, kalau hujan kan kadang bocor dikit-dikit kan, ya serah kok. Tapi nyaman, nggak nyaman sih wis. Usahanya di situ. Nah kata Nabi, iya siapa yang menyia-nyiakan istri dan anak, orang sayang lah, tidak memberikan perhatian, maka rezekinya jadi seret. Sebaliknya kan jajan. Nek Anda bisa harmonis dengan istri dan keluarga, maka rezeki Anda malah jadi gampang. Mono macamnya. Maka ini penting sekali. Saya masih ingat dulu ya, nggak tahu Mbak Wiwi ikut ya, waktu ada Ipo Santoso di Islamic Center enggak? Di Ataqwa. Nggak tahu Mbak Kori, Mbak Atun atau yang lama-lama ikut nggak waktu itu Mbak Wiwi di Islamic waktu seminar nasional teman-temannya Mbak Linda, grupnya Mbak Linda dulu, Mbak Linda, Mbak Rahma, itu yang mengatakan itu masih mengatakan gitu. Ya saya pastikan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah nikah, berbaiklah dengan keluarga Anda, karena di saat harmonis rumah tangga Anda, maka kerjaan Anda menjadi lancar. Ternyata itu tak cocoknya kalau ngaji kita begitu. Maka saya pastikan, mohon maaf kangkang mbak-mbak, dimanapun Anda nanti bekerja, tolong istri jangan ditinggalkan. Nah iso bareng, paham ya Mbak? Karena itu kata Nabi adalah termasuk kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mencari rezeki atau bekerja untuk mewujudkan mimpi dari apa yang dijanjikan Allah, rezeki, keluarganya itu kumpul di situ. Paham nggak? Dileng-leng. Terus lanjut ya. Bab menerangkan tentang tanda kebahagiaan seseorang.
bab menerangkan tentang tanda kebahagiaan seseorang dan tanda kesengsaraan seseorang. Masya Allah. Kabeh dipelajari tadi ya. Yang bikin bahagia kita pelajari, yang bikin sengsara dipelajari. Ingat, tapi kalau yang sengsara dipelajari untuk ditinggalkan, yang bikin bahagia dipelajari untuk diamalkan. Itu maknanya hari ini. Titik pertanyaan. Apa saja yang bisa menjadi pertanda mamin sa'adatul mar'i? Apa saja yang bisa menjadi pertanda kebahagiaan seseorang? Jawab. Saya ngantuk bintang mulai. Ada sang ya, awas. Berarti kalau saya dor, berarti saya ngantuk. Jawabannya. Jadi moco malah ditinggal turu, enak pisan ya nggak pakai. Termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Ya tapi dulu saya nggak pernah kayak gitu, apalagi Mbak Zainal, Masya Allah. Saya ngaji carong 10, saya ngantuk itu 18. Saya orang ngantuk cuma dia, ya Allah, Mbak Zainal ikhlas ya Allah. Kuliah kabeh, pengurus kabeh ngajinya jam 10, mulai ngaji jam 10 saya coba. Kita pagi udah kuliah, sore masih di kampus, malam ngurusi pengurus, habis maghrib sampai isya lah, itu ngurusi pondok, ya pendaftaran macam-macam, malam saya ngaji. Dari 20 orang sing tewas kira 18, sing on fire cuma 2, karena nggak kuliah tuh. Itu banyak tetap ngaji kelemo, nggak ada perdoran ngono. Ya, tolong yang kaget itu bertanda jadi lagi ngantuk. Kalau yang nggak kaget biasa, paham ya? Ingat ya, termasuk pertanda seseorang bahagia, termasuk pertanda seseorang bahagia. Reswanto, ngantuk Reswanto. Apa gue? Termasuk pertanda seorang bahagia ialah memiliki. Tiba-tiba Mbak Widi ngantuk tak foto tak sebaran dengan Garut ini. Termasuk pertanda seseorang bahagia adalah memiliki istri yang sholihah. Sing guri-guri ana fotone ra itu, foto kok sing guri. Yang belakang itu Mbak Wiwi pokoknya sok tengah ke belakang terindikasi terpapar ngantuk. Dan itu perlu dilaporkan kepada malaikat Israil alaihissalam. Biar segera dicabut ngantuknya. Oke ya, ini kayaknya kopinya lagi reaksi. Saya tadi kalau nggak minum kopi loh ya nih. Ini reaksinya lagi on fire. Kayaknya ngajinya lebih dari jam 10 nih. Minimal setengah 11 ini. Sabar-sabarin ya. Nah, karena bulan tahun depan belum ketemu Ramadan. Di shopping atau nggak di shopping? Ya, calon wanita sholihah. Amin. Di shopping dicatat nggak? Kecatat nggak tulisannya Abi? Kecatat? Catat ya. Pokoknya bagus-bagus, catat yang jelek nggak usah dicatat nanti. Kan nanti ada ciri orang salah kan, nggak usah dicatat nggak apa-apa di shopping. Saya bagus-bagus wae. Ada di shopping SD itu. Ciri wanita sholihah, amin ya rabbal alamin. Yo, tenang aja di shopping. Nanti lebarannya di Cirebon sama Mbak Widi dan mbak-mbak yang lain yang mau di Cirebon. Nah, daripada Indramayu sepi, rame kok Cirebon, tetap rame Cirebon, rame mungkin tengah sawah. Jalannya kejelak-kejeluk, halu, ketemu ulo kodok, Cirebon rame. Nanti boleh jalan-jalan. Pokoknya nanti setelah khataman boleh jalan-jalan, siang maupun malam, tak bebas sih. Yang penting maghrib pulang. Ya maksudnya maghrib maksimal. Gitu ya. Tadi gimana? Memiliki istri yang sholihah, memiliki anak-anak yang sholih, abror ya. Memiliki anak-anak yang sholih atau yang bagus ini dalam arti karakter ya. Memiliki saudara-saudara yang sholih. Memiliki saudara-saudara yang sholih. Ini Kang Roket, tenang wae Kang Roket, ora usah diurusi kampus. Kampus cuma didelok cukup. Gimana? Udah beres. Senior kok. Senior datang ada memantau. Gimana persiapannya? Oh, no. Ada masalah? Oh, no. Pura-puranya itu Kang Roket.
mumpung senior manfaatkan keseniorannya. Nah junior diincek-incek nih, kamu fotokopi, kamu ambil, kongkang itu. Pernah jadi junior dan pernah jadi senior, jadi agak tahu sedikit-sedikit lah. Terus ya, apa? Memiliki saudara-saudara yang salih. Nah, rezekinya berada di daerah yang mana keluarganya juga berada di situ. Yang mana keluarganya juga di situ. Paham Mbak Roma? Jodoh. Mbak Rohmah dapat orang Palembang. Wah, bos empek-empek itu. Tapi jualannya di Cirebon. Kenapa Mbak Rohmah? Ya boleh ke sana, tapi harus ikut ke sana semua. Kalau empek-empek itu mana? Palembang apa Jambi? Berdela. Palembang kan ada Sungai Musi itu kan? Musi atau Gusi atau lah pokoknya itu. Terus ya, memiliki tempat tinggal yang layak dan luas, memiliki tempat tinggal yang layak dan luas. Ya Allah, paringono kursi ya Allah. Jujur ya, Umi itu kan nggak suka kursi kan. Saya itu protes jujur saja. Rumah saya itu ukurannya menurut saya itu sudah bagus. Menurut saya, minimal menurut saya sudah bagus. Lah kan saya mikir, kok anak kursi ini piye? Enggak, di rumah ya bagus kayak gini ala santri, enggak ada meja, enggak ada kursi. Kenapa? Ya kita bawang lesian biar bebas. Tak pikir, lah kalau orang tua sing asam urat, sing setruk, kalau berkunjung ke rumah anak kursi repot loh. Linggih ya repot, ngadeg ya repot, ya Allah, moga-moga ada kursi. Hanya untuk kursi. Jadi jujur ya, saya itu agak beban ya. Ya karena ini saya itu kan orang Jawa, dekat Jepara lagi. Kalau kursi kok atom itu mohon maaf ya kayak malu. Kayak orang tenganan, ini kayak kursi TK loh. Kursi ya kayu dan kayunya jadi loh. Maaf saja ya, saya gebrek-gebrek ini kan malu-maluin. Gue hormat kamu kayaknya kurang pantas. Punten ya, kalau kamu kan gitu, wis elek-elekan sebenarnya jadi. Masa elek ya jadi. Ini maksudnya kayaknya yang kuat, yang pantas lah untuk orang. Jadi makanya punten ya Mbak. Ya, memang konsep santri rumahnya kan rata-rata kan maaf ya yang pernah mondok ya, kempek dibuntut atau di mana saja berbakan. Udah ngaruh rumahnya Pak ini biasanya kan gitu. Tapi ya tolong, itu nanti ada orang-orang tua yang kalau duduk di bawah itu repot. Jadi apa tetap duwe kursi konon. Jadi gimana? Tempat yang layak dan luas, dan memiliki kendaraan yang nyaman. Dan memiliki kendaraan yang nyaman. Berarti apa? Kitab ini ngajak jadi wong sugih. Semoga sing ngaji kitab iki sugih kabeh. Amin. Duwe kendaraan sing bagus-bagus. Rodane 16 tronton berarti. Iya maksudnya dijejet-jejet 16 ngono Kang Asim. Pampatan. Bos patan. Bos emping. Ekspor ke luar negeri. Mercy tumpakane, tapi tetap bos emping, ora apa-apa. Daripada bos semen tapi nggak di mobil, ya mending bos emping tapi punya mobil. Ingat emping itu diimpor sampai diekspor ke luar negeri loh. Emping loh, hati-hati. Jangan dilihat empingnya, tapi ekspornya. Terus, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Mbak Laras, rumah pinggir jalan, terwami itu Mbak Laras. Nggon toko ya pas, tapi Mbak Laras bangun rumah aku sing rada luas meneh, rada meneh. Dadi nek ana kancane, parkir, duwe parkir. Aslinya kan saya nggak punya parkir. Maksudnya berdepan rumah langsung jalan kan, untung gang buntu. Seolah kayak halaman, padahal itu bukan halaman. Ya mumet aslinya ya. Nggak punya lahan ya, nggak punya lahan apa ini untuk parkir kan. Kalau di rumah saya kan masih ada halaman, jadi kalau tamu mobil ya bisa masuk, kuwi kan. Mohon maaf ya, ada mobil bisa masuk. Terus kalau ada hajatan bisa pasang tenda. Dijawab oleh ya enggak. Kalau hajatan Kausar ya nanti kan di Hotel Kintani kan ada tempat yang bagus. Tamunya kan tidur di hotel. Astagfirullahaladzim.
Wong kota mikirin ngono ya. Kalau kita enggak, tamu ya tetap disuruh berkunjung di rumah biar apa? Berkahi rumah kita. Caranya ngono. Paham aja. Nanti seandainya Anda punya rumah sekalipun dengan Anda rumahnya bagus lah. Tapi tamu Anda ingin Anda hormati di hotel, tolong ojo nek hotel sik, di rumah sik, di rumahnya dulu. Kenapa? Ben rumahnya diberkahi, ben rumahnya didoakan. Apalagi tamu itu adalah guru-guru kita, konon caranya. Soal mau dititipkan di hotel nanti nggak apa-apa, tapi di rumah dulu, didongake dulu, konon. Caranya ngono mbak, diling-iling. Orang tua misalkan doa, saya itu pengen menghormati mama sekarang kan sudah ke Australia, mumpung ini tidurnya di Melbourne, wah subhanallah. Nanti kita tidur di hotel bintang 7, poyer berarti, paham ya? Tidurnya di hotel, di rumah sek, ditungani sek, ngono. Gitu ya. Karya Syekh Umar Abdul Mun'im, karya Syekh Umar Abdul Mun'im, juz 3 halaman 435. Halaman 435. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu an pernah berkata, termasuk kebahagiaan manusia atau kebahagiaan seseorang, ialah memiliki istri yang sholihah, anak-anak yang sholih, teman-teman yang sholih, santri, cara saya, ya, memiliki tempat mencari rezeki di daerah yang keluarganya berada di situ. Alladzi fihi, yang keluarganya ada di situ. Titik. Di dalam kitab Usratun Nisa karya Imam An-Nasai juz 1 halaman 198. Juz 1 halaman 198 terdapat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Waqqas. Ya. Bahwa Nabi pernah bersabda, termasuk kebahagiaan seseorang ialah memiliki istri yang sholihah. Oh non. Kalau dapat saya, insya Allah hanya beruntung. Kok bisa? Saya kan wanita sholihah. Amin ya robbal alamin. Pede, subhanallah. Ya rapopo daripada rapidi. Enggak sholihah juga. Mending pede sholihah daripada enggak pede enggak sholih. Oh no, maksudnya mbak tentunya pede untuk bisa menjadi wanita sholihah. Tahu ilmunya sih. Otomatis siapakah yang bisa sholihah? Yang tahu ilmunya kan? Kalau nggak tahu ilmunya mungkin nggak sholihah. Mungkin. Kalaupun benar, itu benar yang ketepaan saja, benar yang nggak sengaja, benar. Maka ilmu itu lebih penting daripada amal. Kata Sayyidina Thailah, ilmu itu lebih penting daripada amal. Kenapa? Kalau amal tanpa ilmu jelas nggak ada gunanya. Kalau ilmu tanpa amal, mungkin hari itu tidak ada amalnya, tapi suatu saat bisa dilakukan untuk beramal sesuai dengan ilmu. Betapa ilmu tetap di atasnya amal, konon. Gitu. Memiliki tempat tinggal yang layak, dan memiliki kendaraan yang nyaman. Kanjeng Nabi ngendika ngene kok. Jadi nggak usah izin, nggak usah malu, pengen mimpi punya kendaraan. Ngono kan jajan. Nanti motornya yang bagus, rodanya 3. Itu jenis limousine. Itu mobilnya Pak Yu itu. Mohon maaf ya. Itu kemarin saya tanya, Pak ini harganya berapa Pak Haji? Ustaz, ini kalau baru harganya 1M, berapa? Secondnya 750 juta. Masya Allah. Mobil itu, limousine itu, roda 2 di depan, roda 1 di belakang. Kayak becak saja. Itu kan saya naiki. Gimana Ustaz mau nyoba? Enggak. Oh nabrak malah nempoi malah repot toh. Jadi Pak Yu itu dulu pernah tetangga sebelah ini punya mobil ya.
Kalau mau Harley Davidson kan, Harley Davidson yang polisi itu harganya 400 juta. Kan saya tanya secondnya itu 400 juta, barunya ya di atas 5 miliar. 500 juta maaf ya, 500 juta. Lah yang limousine itu 7,5 itu yang digunakan ngantar anaknya sekolah, Lova dan lainnya itu saya tanya, Pak kalau ini berapa Pak? Ustaz kalau ini 7,5 Pak? Juta. Gimana Pak rasanya? Ya biasa. Mau naik apa? Enggak. Barangkali bannya kempes, nabrak. Itu segitu itu limousine. Mohon maaf yang pernah dulu yang sekarang mobilnya udah dijual. Nah mobil yang Batman, yang mobil klasik Batman itu kalau nggak salah 350 juta. Mobil klasik itu yang masih ada di situ. Ya Allah, mobil bagus. Tak dengar. Jadi nggak ada remote-nya jadi biasa. Jadi ya terus nggak usah yang tinggi. Yang penting rodanya bunder saja. Rodanya bulat itu enak. Terus as-soalu utawi pertanyaane ma iku apa to? Min sakawatil mar'i utawi cilakane wong suci. Apa yang menjadi pertanda seorang itu celaka? Al jawabu utawi jawaban al mar'atu iku duweni bojo wadon as-su'u kang Allah, Masya Allah, celaka itu memiliki istri yang tidak solihah, memiliki wanita salitoh, menguasai istri. Mana uangnya? Jalur IKB. Mau kemana? Sama siapa? Dengan siapa? Posesif lah pokoknya. Kamu di mana? Cara berbuat apa? Macam-macam lah maksudnya begitu. Ya terus wal maskanu lan panggonan as-su'u kang jelek. Rumah yang jelek itu bagaimana? Ya tentu mohon maaf ya tidak menyebut bentuk ya, tapi rumah yang nggak pernah untuk ngaji, ya kotor, ya jorok, tahi ayam nemblek ning gone piring, ning gone dapur, ning gone meja, Masya Allah, semacam-macam. Maskan yang ini menurut saya adalah lebih kepada tempat yang tidak suci, tempat yang tidak kondusif, jelek tapi bersih, jelek tapi maaf digunakan ibadah ya adem. Maka kan sering kan saya mohon maaf kalau kangkang tempat kita ini memang nggak bagus tapi harus bersih. Kenapa? Walaupun jelek tapi bersih, insya Allah dipandang mata juga sedap. Atau sampah-sampah, ono langsung dibersihkan. Oh no, itu tanda. Mohon maaf ya, belajar bareng lah. Nanti kalau di rumah kayak gitu dibersihin. Nah ini ada pepatah orang Jawa. Mbuh bener, mbuh salah, tapi saya setuju. Orang kalau nggak punya karakter bersih, itu nggak bakat jadi wong sugih. Paham? Orang nggak bakat bersih, itu nggak bakat jadi wong sugih. Dieling-eling. Gimana Mbak? Nek gak bersihan, nggak bakat tuh, ya apa-apa dilapi, dibersihin. Motor tumbas setiap tanggal 1 suro di subhanallah. Kayak keris wae ya makanya. Terus kama kaya wal markabulan kendaraan asu kang maaf enggak bagus lah. Kama kaya keterangan fi usatun nisa'i kang tetep ing dalam kitab usatun nisa' lin nasa'i kedue lin nasa'i al juz'a al awala ing dalam juz kang awal sahifah 198 an Sa'id bin Abdul Waqqas min syaqawatil mar'i rafa'a kang rafa'ake sapa Sa'id bin Waqqas ing hadis ya min syaqawatil mar'i iku termasuk kecelakaane wong, cilakane wong. Al mar'atu utawi duwe bojo as-su'u kang Allah yang jelek, mungkin jelek bukti pekatnya ya mohon maaf bukan fisik tapi ini arahnya adalah ke karakter atau perilaku. Wal maskanu lan panggonan as-su'u kang ora bagus. Punten tidak bagus itu aja apa? Tidak suci, tidak bersih, macam-macam. Pokoknya kaitannya dengan kenyamanan. Wal markabulan kendaraan as-su'u kang ora nyaman. Kang ora nyaman, kang jelek enggak nyaman. Roja ngetake ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad. Ma as-soalu utawi iki ku ana pertanyaan. Ma mongko iku apa to al muradu utawi perkara kang den karepake bisa dadi kelawan bejo beruntung wasakawati lan rugi atau celaka al jawabu utawi jawabane as-sa'adatu mongko utawi bejo keberuntungan iya sa'adat dunia itu bejo dunia bejo ing dunia ya duna sa'adatin ora bejo ing dalam agama was sa'adatu utawi kebejan
kebegjan ya, bejo ya. Sa'adatani iku ana dua. Sa'adatani iku ana dua kebejonan. Mutlaqatun hiya sa'adah mutlaqah wa muqayyadatun lan sa'adah muqayyadah, kebahagiaan yang yang tergantung atau terbatasi. Wal mutlaqatu utawi kebahagiaan kang mutlak as-sa'adatu. Nah ini mohon maaf ya, biar kita tahu yang kita bahas tadi kebahagiaan yang mana nih? As-sa'adatu utawi kebahagiaan kebegjan fid dini iku ing dalam agama wa dunya lan dunya. Jadi maksudnya piye? Dunyane ya apik, urusan dunyane agamane bagus, dunianya juga bagus. Hati-hati ya. Hati-hati punten-punten. Ini yang didhawuhkan oleh, maaf ya, kenapa ibu saya almarhum itu longgar. Longgar itu begini. Ya kita itu diberi kebebasan ya, punten-punten ya. Di keluarga kami itu memang dalam tanda kutip kita akan hidupnya sederhana. Maaf saja ya. Ya sederhana dalam arti ya orang kampung lah. Motor nggak punya, kendaraan apalagi, adanya sepeda itu pun biasa. Tapi ibu memberikan kebebasan ketika ada hari raya, ibu mempersiapkan jalan-jalan. Tinggal senang-senang kalau punya uang saweran lah ketika saya masih kecil. Sampai gede pun juga senang-senang nggak apa-apa. Jadinya begini, maaf ya, jangan sampai nanti, maaf ini, kita nanti nyaman bahagia dengan dunia dan itu dikendalikan oleh orang yang tidak baik. Kenapa? Kesenangan dunia yang dikendalikan oleh orang yang tidak baik, maka nanti kita terkendali oleh orang yang tidak baik. Maka kita harus ngasih keseimbangan. Ya ngono, tapi ya ngono. Artinya bagaimana? Berikanlah keluasaan di bidang dunia, tapi ada yang nuntun. Siapa yang nuntun? Ya wong-wong apik itu. Kalau jadi mohon maaf ya, abah saya itu termasuk tipologi orang yang sangat ketat waktu itu, maaf saja ya, mirip kayak benda-benda. Televisi haram, gambar haram. Jadi di rumah saya itu selagi masih ada abah saya itu nggak ada gambar foto presiden, punten-punten. Nggak ada foto gambar Garuda, nggak ada televisi, punten-punten. Nggak ada celana, karena abah saya itu korban perang waktu itu dengan Belanda ya, sehingga sangat bencinya luar biasa. Mantasyababil qaum itu sangat dibangun, tapi itu longgar. Ini kebayang ya, kalau ibu ikut tetap kayak abah ini, kita mohon maaf, ini bisa kita nih, maaf ya, menjadikan idola tetangga-tetangga kita. Enak banget kamu jadi anaknya orang itu ya. Sehingga kita mengidolakan orang yang tidak berilmu. Kebayang kalau ibu tidak, dalam tanda kutip ya, tentu abah kita sangat hargai ya, karena dengan fisik ilmunya tentu. Kalau ibu ngasih longgar, gak popos, yang penting itu balik. Jadi ngasih kelonggaran, sehingga kami mohon maaf ya. Oh berarti ini jasanya ibu. Kebayang, kalau yang memberikan kenyamanan saya adalah tetangga saya nggak beragama, maka saya akan mengidolakan tetangga yang tidak ahli agama, yang memberikan kenyamanan dunia. Bahaya loh itu. Ya paham mbak ya. Jadi artinya ya dikasih ruang untuk relaksasi, jalan-jalan. Tentu jalan-jalan yang terkontrol ya. Nek jalan-jalannya karo orang soleh kan, wajah sholat tetap diajak sholat. Kalaupun jalan-jalan di mall, nek ngajak jalan-jalan di mall adalah santri, wajah sholat dulu kok. Kebayang kalau yang ngajak jalan-jalan orang yang tidak ahli sholat, batas orang sholat. Jadi apa? Idolanya orang yang nggak ahli sholat. Harus ada ruang seperti itu. Maka di sini kebahagiaan itu dua, agama dan dunia. Orang itu agama tok. Woi kudu nikmat kayak bapak. Punten ya. Kalau orang-orang tua kita dulu, ketika sholat nyaman, anak kecil disuruh nyaman sholat, kepiye itu? Rapi itu saya itu kan ngajak supaya sholat itu kan susah banget. Nyamannya orang tua yang sholatnya sudah berkali-kali bertahun-tahun, menyuruh anak yang baru tahu pengertian sedikit, itu kan nggak bisa. Wih kudu nyaman sholat tua dalam munajat kepada itu adalah sholatnya nikmat, kan nggak bisa dipaksakan kepada anak. Ya wis anak sholatnya rubuh-rubuh gedang, tenggual-tenggual tidak apa-apa. Karena apa? Mereka kita kasih ruang untuk latihan ibadah. Sisi yang lain dikasih kesempatan yang terkontrol. Boleh jajan KFC, tapi nanti kalau setelah Ramadan, ya artinya mohon maaf ya, saya mencoba untuk memahami itu. Ini prinsip kami, sehingga tolong teman-teman nanti ya dikekang, tapi jangan sampai terlalu dikekang. Dilos, tapi jangan terlalu dilos yang tidak ada kekangan-kekangan. Tadi boleh jalan-jalan, tapi dengan orang tua. Boleh jalan-jalan, tapi ingat waktu sholat. Jadi apa? Idolanya tetap kepada orang soleh. Titik.
Ya, kebahagiaan itu apa? Di dalam urusan dunia dan di dalam urusan agama dan urusan wal muqayyadatu utawi bejo kang dibatasi sa'adatud dunia iku kebahagiaan dunia fakot mongko alif loko saja. Jadi kalau kebahagiaan yang terbatasi itu kebahagiaan di dunia saja, tidak ada kebahagiaan di dalam agama. Amma syaqawatu anapun utawi ciloko ya, kecelakaan ya, kerugian bimakna ta'abi iku kelawan makna payah. Masya Allah payah pisan kama fi Bahrul Fawaidi kama kaya keterangan fi Bahrul Fawaidi ing dalam kitab Bahrul Fawaid al musamma kang den arani apa Bahrul Fawaid bi ma'anil akhyari kelawan kitab ma'anil akhyar lil Kalabadi kedua Imam Kalabadi al juz'a ing dalam juz al awal kang awal sahifah 50 an Sa'd bin Malik saking Sa'd bin Malik kala ngendika sapa Sa'd bin Malik kala ngendika Rasulullah sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam sa'adatun utai kebejanan beja libni adama kedue manusa salah satun iku ana telu kata Nabi kebejan atau keberuntungan bagi manusia itu ada berapa? 3. Wa syaqawatun utawi kecelakaan kepayahan libni adama kedue manusa salah satun ya ana telu salah satu iku ana telu. Famin sa'adati bani adama mongko iku termasuk kebahagiaane manusa almar'atu utawi duwe bojo as-sholihatu kang sholihah wal maskanu lan duwe omah al-wasi'u kang jembar wal markabu lan duwe kendaraan as-sholihu kang layak wa syaqawatu bani adama utawi kepayahane manusa kecelakaane manusa al-maskanu iku duweni omah asu kang jelek wal mar'atu lan duweni bojo asu kang jelek wal markabu lan duweni kendaraan asu kang jelek artinya tidak layak. Titik. Sekarang dilanjutkan. Pertanyaan, apa sih yang menjadi tanda? Apa sih yang menjadi tanda ya kepayahan atau kejelekan seseorang? Jawabannya adalah manakala seseorang itu memiliki istri yang tidak sholihah. Manakala seseorang itu memiliki istri yang tidak sholihah. Berarti pertanyaannya punten Mbak, Anda punya peran penting untuk menciptakan kebahagiaan di rumah. Caranya menjadi wanita sholih. Anda menjadi istri yang sholihah, Anda sudah menciptakan kebahagiaan. Maaf ya, punten. Jadi kuncinya kebahagiaan di rumah itu istri, yang paling memegang, yang paling punya peran lebih sedikit. Terus memiliki tempat tinggal yang tidak nyaman, memiliki tempat tinggal yang enggak nyaman. Jadi tamu ra betah, kan kesake dong. Duduk apalagi ya tadi makanya satu pokoknya harus punya kursi agar orang tua itu nyaman di rumah kita. Kenapa? Orang tua itu kan doanya kan penting, gitu ya. Punten. Ya, memiliki kendaraan yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak dan memiliki kendaraan yang tidak layak pula. Sebagaimana keterangan dalam kitab Usratun Nisa. Sebagaimana keterangan dalam kitab Usratun Nisa karya Imam Nasai juz 1 halaman 198. Juz berapa? Juz 1 halaman 198. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Sa'id ibnu Abi Waqqas, sahabat Sa'id bin Abi Waqqas ya, dengan status hadis marfu ya, bahwa Nabi pernah bersabda, di antara tanda kepayahan seseorang adalah memiliki istri yang tidak sholihah. Memiliki istri yang tidak sholihah,
tempat tinggal yang tidak layak, dan kendaraan yang tidak layak pula. Hadis telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Titik. Ganti alinea ya. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keberuntungan dan kerugian dalam masalah ini? Apa yang dimaksud dengan keberuntungan dan kerugian ya, dalam masalah ini? Jawabannya adalah yang dimaksud kebahagiaan pada dasarnya hanyalah kebahagiaan dunia. Pada dasarnya adalah kebahagiaan dunia saja, bukan kebahagiaan dalam agama. Bukan kebahagiaan dalam agama. Titik. Kebahagiaan itu sendiri terbagi menjadi dua. Kebahagiaan itu sendiri terbagi menjadi dunia. Kalau ini dua ya, terbagi menjadi dua. Ya, titik dua. Kebahagiaan yang mutlak dan kebahagiaan yang terbatasi. Dan kebahagiaan yang terbatasi. Titik. Yang dimaksud kebahagiaan yang mutlak adalah memiliki kebahagiaan dalam urusan agama dan dunia. Maksudnya kebahagiaan agama dengan jalan wayahe sholat bisa sholat, wayah ibadah bisa nyaman ibadah, wayah puasa nyaman puasa. Hati-hati loh. Pak Ganjana, siapa kita kan kemarin ada temen yang kerja di tengah laut, duitnya banyak, bahagia dunia enggak, tapi nggak bisa ibadah dengan baik. Kalau kerjanya di Korea tapi rasa Jumatan, berarti apa? Bahagia dunia karena hanya dapat pundi-pundi rupiah yang gede, tapi nggak bisa bahagia secara agama karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Titik. Sedangkan kebahagiaan yang terbatasi ialah sedangkan kebahagiaan yang terbatasi adalah kebahagiaan yang hanya dunia saja. Kebahagiaan yang hanya dunia saja. Titik. Adapun kerugian dalam hal ini bermakna kepayahan. Dalam hal ini bermakna kepayahan. Sebagaimana keterangan dalam kitab Bahrul Fawaid. Ya, karya Al-Kalabadi juz 1 halaman 50. Bahwasanya terdapat riwayat dari sahabat Sa'id bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kebahagiaan manusia itu ada tiga. Kebahagiaan manusia itu ada tiga. Sebagaimana kepayahan manusia itu juga, ada tiga. Titik. Di antara kebahagiaan manusia adalah memiliki istri yang solihah, tempat tinggal yang luas, nyaman ya, dan kendaraan yang layak.
Sedangkan kepayahan manusia ialah memiliki tempat tinggal yang tidak layak, tidak nyaman, tidak layak, memiliki istri yang tidak solihah, memiliki istri yang tidak solihah, dan memiliki kendaraan yang tidak layak pula, dan memiliki kendaraan yang tidak layak pula. Mohon maaf ya, Kang semuanya nih, Kang Jalal, Kang Roke, atau Kang gede-gede yang jajang lah, Kang Jana, ada Kang Sen, itu soal kabeh. Kang Jen, punten ya, Anda harus punya cita-cita, harus punya planning, pokoknya umur 40 maksimal Kang Jajang, itu harus punya. Kenapa? Nek lebih dari 40 Anda kok punya rumah, itu akan problem. Tenaga berkurang, fisik kurang, kemampuan kurang, sehingga nanti nggak optimal. Jadi planning Anda maksimal usia 4. Betul ya? Ingat ya, saya menentukan data di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam Hikam juga sama, beberapa kitab, dan ini saya konversikan dengan beberapa pendekatan bidang kesehatan maupun psikologi, bahwa usia kemapanan adalah usia 40. Jadi ini Mbak. Jadi nanti kalau Anda mohon maaf berumah tangga Mbak ini, planningnya adalah di usia 40 harus punya rumah sendiri. Punten. Ini karena tadi 40 cuma 40. Terakhir aktivitasnya bagaimana? Terus. Ya, ingat ya, ini dalam ya. Jadi kalau usia 40 dia masih mau buat mabit 40, nanti mau buat mabit terus. Masih enggak jelas. Tapi sebelum 40 sudah punya keputusan, saya jadinya di entrepreneur, saya jadinya di dunia pendidikan, saya jadinya di kerjaan itu. Sampai itu nggak punya keputusan, hati-hati, itu kan terus nggak kesana nggak kamu, maka untuk usia mapanan, termasuk kesehatan. Maaf saja, sebelum 40 kok punya penyakit yang aneh-aneh, 40 tambah menjadi. Tapi sebelum 40 kayak mbak Kang, maka saya pesan betul, habis makan jangan pada tidur, Kang. Kang lanang ini maaf saja, tidak saya sebutkan orangnya. Tolong habis sahur jangan itu sumber penyakit. Atau mbak sih secara umum ya, kecuali yang apal halangan. Mohon maaf ya, habis makan tolong jangan tidur, itu sumber penyakit itu. Ya, jadi tolong ya, sebelum 40 kesehatan kita ya tergantung sebelum 40. Mohon maaf, kemapanan kita ya tergantung sebelum 40. Jadi ini bingung-bingung. Karakter kok dua itu sebelum 40. Titik. Kala yang juga Asyaihu sapa Asy'ah rahimahullah ya. Saya al-Qalabiyah. Hadhihi utawi ikilah sa'adah wallahu utawi Allah a'lamu iku luwang weruh. Kebahagiaan yang ini di agama dan dunianya Allah yang lebih tahu. Sa'adat dunia iku sak kebahagiaan dunia, duna sa'adat din orang kebahagiaan agama. As-sa'adatu utawi kebahagiaan gitu ya. Sa'adatane iku dua kebahagiaan, mutlaqatun wa muqayyadatun. Mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah itu mutlak, muqayyadah terbatasi. Fal mutlaqatu utai kebahagiaan kang mutlak, as-sa'adatu iku kebahagiaan fi dini ing dalam dunya, wa dunya lan dunya. Urusan agama dan urusan dunia, itu kebahagiaan yang mutlak. Wal muqayyadatu utawi kebahagiaan kang terbatasi bima iku dalam suci-suci kuidat kang den batasi apa sa'adah di kelawan ma. Wa hadhi utawi ila sa'adatun iku kebahagiaan muqayyadatun kang dibatasi li annaha karena satemene sa'adah muqayyadah dzakarat iku nutur apa sa'adah muqayyadah asya'a ing pira-pira suci madudatan kang berhitungan apa kang wilangan kang banyak, madudan kang akeh kang banyak berhitungan. Fakana mongko ana apa suci-suci man utawi sapane wong ruziko iku den rezekine sapa man imro'atan ing wong wadon solihatan kang solihah wa maskanan lan omah wasiatan kang luas wa markaban lan kendaraan solihan kang layak tobat mongko bagus aisuhu apa
penguripane man. Masya Allah. Jadi menurut Syekh Al-Kalabai tadi gimana? Orang yang tadi ya memiliki istri yang solihah, tempat yang luas, kandang yang layak, maka kehidupannya yang bagus. Wah yahna'u lan den kepenakake sapa man bibakoihi kelawan tetepe suwiji-wiji kanthi tadi ya. Ila angkol maring yen ngucap sapa Syekh li anna hadhil asya karena ikilah suwiji-wiji min tarahil abdan iku termasuk kepenake pira-pira awak. Masya Allah. Ora pegel. Duwe bojo ora saleh iku pegel. Maaf maksudnya. Punten. Wa mataul hayatid dunya lan kesenengane urip donya. Wa qad yakunu lan terkadang tinemu as-saidu sapa wong kang bejo fit dini ing dalem agama wa min ibadillahi sholihin lan saking pira-pira hambane Allah kaulane Allah as-sholihin kang saleh kabeh wala yakunu lan ora ana lahu iku kedue said bidin saun apa suwiji-wiji min hadil asya'i saking ikilah suwiji-wiji. Masya Allah. Ana wong maaf urusan agamanya bagus, solih, tapi nggak punya apa-apa. Punten ya, orang di bojo sing solihah, punten lah untuk bilang mindalik. Orang di rumah, maaf saja, tidak punya sarana yang memadai untuk hormat tamu. Ini juga sama, kebahagiaan tidak lengkap. Karena apa? Dia hanya nikmat dengan dirinya sendiri. Berarti kitab ini mengajarkan namanya kebahagiaan sosial, bagaimana orang lain juga gembira atas diri kita. Maka almarhum Gus Dur itu mengatakan, yang diteruskan oleh putri-putrinya, Bapak itu selalu mengajarkan, yuk bareng-bareng kita berdoa memohon kepada Allah agar kita ini menjadi saluran kebahagiaan, saluran kebaikan bagi orang lain. Dileng-leng loh. Gimana jadi statusnya? Jadikan diri kita menjadi saluran kebahagiaan, saluran kenyamanan untuk orang lain. Seneng saya punya teman dia. Kenapa? Kalau saya datang ke rumahnya di kotanya itu langsung diservis. Atau seneng kan, dikonco kan? Nah kita bisa menservis teman. Ya kalau kita punya sarana kan gitu. Ingat ya, jadikan hidup kita sarana kebaikan, sarana kenyamanan untuk orang lain. Konon. Punten ya, ini nasihat itu. Jadi kita tidak merasa bahwa kita punya ini, punya itu, bukan untuk kita, tapi juga untuk teman, untuk saudara, untuk siapa saja yang mohon maaf membutuhkan. Caranya ngono. Ini ilmu santri loh ya. Maka mohon maaf ya, kalau kita bertandang ke rumah teman-teman pondok itu sanduin apa dipakai, ayam disembelih. Karena pada temannya jauh, setahun sekali belum tentu ke sini, dimulyake, disenengke, macam-macam lah. Karena bagaimana? Ingin menjadi saluran kebahagiaan, saluran kebaikan untuk orang lain. Jadi kenal awak dewi itu jadi beruntung. Ojo tambah repot. Wah ketemu dia, waduh urusannya mesti turut soraya, urusannya utang, urusannya macam. Nah untuk bilangin dari itu ya. Jadikan hidup kita sebagai sarana kebahagiaan, sarana kebaikan untuk orang lain. Ya sarannya tadi ya. Tentu yang paling pokok ilmunya dulu sementara ini. Terus ya fa'ala ya. Terus wa in kanat senajan ana apa syakawah ai asakawatu fa'ala diddi hadza monggo ing atase sewali ikilah urus fa'ala diddi li hadzal makna monggo sewali ini telah makna minasyakawati saking ya kepayahan wa makna syakawati utawi maknane kejelekan ya guna ing dalam ikilah bab at-ta'abu kepayahan atau payah kala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala alimur Allah la yukhrijannakuma minal jannati fatashqa la yukhrijanna orang ngetokake temenanan sapa iblis kuma ing sira loro Nabi Adam Siti Hawa minal jannati saking swarga fatasqa mongko dadi payahe sira. Masya Allah. Berarti karakter iblis adalah karakter yang ngajari hidup untuk memayahkan orang lain.
Tapi nek karakter Nabi, hidup itu menjadi kenyamanan bagi orang. Punten-punten, ya tentu bukan kelasnya saya, kelasnya kita. Kanjeng Nabi itu orang lain baru memandang wajah Kanjeng Nabi, baru ketemu Nabi itu problemnya sudah hilang. Karena apa? Nabi itu menjadi sarana kebaikan untuk orang, meskipun dari segi maaf ya, yang sederhana yaitu apa? Melihat wajah Kanjeng Nabi. Contoh itu, kila dan ucapake, fata tabu, mongko payah siro. Maknanya sakowah apa? Payah. Waman utawi sapane wong ubtulia iku den coba sapa man. Siapa saja yang dicoba bil mar'ati kelawan duweni bojo asui kang ora solihah, kang jelek, kang tidak solihah ya. Wal maskani lan panggonan asui kang tidak layak. Wal markabi ya, lan kendaraan asui kang tidak layak. Ta'aba mongko payah sapa man fi aksari auqatihi ing dalem luwih akeh-akehe waktune man. Masya Allah, duweni bojo sing ora sholihah, waktune itu banyak payahnya, mikir terus tanggal tua ya mikir, tanggal tengah ya mungkir, tanggal muda, tanggal tua, tanggal tengah mikir kabeh. Naudzubillah min karena apa? Urusan istri yang tidak sholihah. Fi aksari auqati wa yajuzulan wenang ayakuna apa yen ta ana aksarus suadai apa akeh-akeh wong kang bejo mubtalina iku den coba bihadzat ta'abi kelawan ikilah payah. Tapi ingat ya, Syekh Al-Kalabai juga mengatakan orang yang bahagia pun sering dicoba dengan hal-hal ini, dengan kepayahan. Kenapa? Fa innal auliya mongko sak temene pira-pira kekasih Allah muraduna iku wong kang den karepake bil balai kelawan ujian. Jadi kekasih Allah itu mohon maaf ya, jangan dilihat menjadi orang yang punya kelebihan, tapi orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah orang yang sering dicoba oleh Allah, sering mendapatkan ujian dari Allah. Punten-punten. Maka menjadi kekasihnya Allah itu nggak gampang. Karena apa? Ujian dari Allah itu adalah harus dipahami sebagai sebuah kenikmatan dari kekasih. Sehingga kalau orang yang sudah menjadi kekasihnya Allah, apapun yang diberikan oleh Allah nggak ada sesuatu yang payah. Jam 12 saatnya orang lapar, panasan, saya minta beliin es di Kanoman. Padahal dia payah, capek, monten ya, tentu nggak romantis tentu. Tetap dilaksanakan karena apa? Yang merintahkan adalah kekasihnya. Contoh ya, maka di sini kata Syekh Al-Kalabai bahwa orang yang bahagia pun ternyata juga dicoba dengan kepayahan-kepayahan menurut ukuran kita. Tapi sesungguhnya kalau orang menjadi kekasih Allah, dikasih apapun tetap nikmat, tetap alhamdulillah. Ini maksudnya untuk mengimbangi pengertian di atas. Kala ngendika Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi utawi luwih banget manusia. Balaan apane bela ini al-ambiya'u iku pira-pira nabi. Hati-hati. Anda yang kepengen jadi wali, hati-hati. Semakin tinggi derajatnya dekat dengan Allah Kang Jalal, maka semakin berat apa? Cobaannya. Semakin berat apa? Belainya. Dan orang yang paling berat belainya siapa? Para nabi. Summal amsalu mongko kang luwih madani. Fal amsalu mongko kang luwih madani. Berarti apa? Para nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Wa qad kana lan teman-teman ana linuhin kedue Nabi Nuh, walutin lan Nabi Nuh sholawatullahi alaihima utawi pira-pira tanda rahmatan din saking Allah alaihima iku muga tetep ngatasé Nabi Nuh imro'atani apa imro'ata su'in ya apa wong wadon loro kang Allah. Masyaallah, Nabi Lut itu mempunyai istri yang jelek, yang tidak solihah. Fahuma mongko utawi imro'atani fi wayati syakawati iku ing dalem puncake mayahake. Masya Allah, Nabi Lut sama Nabi Nuh itu mendapatkan kepayahan yang luar biasa, yaitu apa? Mendapatkan istri yang tidak solihah. Nah, untuk bilang ini pelajaran ini. Walutun wanuhun utawi Nabi Lut wanuhun lan Nabi Nuh alaihi wasallam fi ghayati sa'adati iku ing dalam pokok puncake bahagia. Kita tahu beliau adalah orang yang mendapatkan puncak kebahagiaan sebab menjadi nabinya Allah. Tapi sisi yang lain mendapatkan ujian yang berat karena apa? Mendapatkan istri yang tidak solihah.
Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya itu tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah tergantikan untuk mencintai sahabat Khadijah al-Kubra. Maka dikisahkan ya, maaf ini, Siti Fatimah itu kan keturunan dari jalur Khadijah, Siti Fatimah. Nah, Nabi nikah dengan sahabat Aisyah itu kan dalam keadaan, maaf, Siti Aisyah kan masih muda, masih perawan. Nah, perhatian Nabi kepada Siti Aisyah itu dilihat atau dinilai oleh Siti Fatimah itu sebagai sesuatu yang cemburu lah. Ingat, Siti Khadijah sudah meninggal. Kan Nabi nikah dengan Siti Aisyah kan. Nah, Siti Fatimah, anak putri dari Nabi hasil pernikahan dengan Khadijah, itu ngomong, wahai Rasulullah, wahai Bapak Rasulullah, ya, cintamu kepada Aisyah kok luar biasa. Ya, sebenarnya kok dengan ibu kok nggak gitu-gitu banget loh. Apa kata Nabi? Enggak, yang hebat itu ibumu. Kenapa? Mohon maaf, ibumu saya cintai dalam keadaan ibumu dalam keadaan, mohon maaf, di usia yang senja, janda. Nah, Aisyah saya cintai dalam keadaan seperti ini, ya otomatis beda kan. Jadinya bagaimana, ibumu tetap nomor satu. Maka dakwahnya Nabi kenapa hebat? Karena ada sahabat Siti Khadijah al-Kubra yang mendukung dakwahnya Nabi. Punten-punten ya, maka kebahagiaan Nabi Muhammad kemarin yang tidak didapatkan oleh Nabi Adam, dan apa? Mendapatkan istri yang solih Nabi Adam. Maaf, Nabi Muhammad mendapatkan istri yang solihah, yaitu Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Tapi Nabi Adam ketemu Siti Hawa yang akhirnya, mohon maaf, terbujuk untuk memakan buah kol itu. Maka kesimpulannya adalah, mohon maaf Kang, dalam berjuang nanti pastikan Anda harus punya pilihan yang tepat dengan pasangan Anda agar mendukung program kerja ke depan. Terus waqad kana, terus ya, wa mra'atu fir'auna utawi bojone Fir'aun as'adu ahli zamaniha iku luwih bejane ahline zamane mar'ah. Wa fir'aunu utawi Fir'aun asqal khalqi iku luwih celakane makhluk. Asqal khalqi iku luwih celakane makhluk. Wa qad kana lan temen ana li Musa kedue Nabi Musa shallallahu alaihi ya arisun apa nggon ngungsi ana nggon ngiyup ya, nggon ngungsi yakwi kang nguyup atau ngungsi sapa Nabi Musa ilani maring Arish. Wa kadzalan kaya mengkono, wa kadzalan kaya Nabi Musa aksarul anbiya'i utawi akih-akih para nabi shalawatullah alaihim wal auliya ulan pira-pira kekasih Allah ridwanullahi alaihim utawi ridane Allah alaihim iku tetep ing atase auliya. Fadalla mongko nunjukake anang apa satemene Syekh aroda iku nerapake sapa al-Kalabai as-sa'adata ing kebahagiaan al-muqayyadata kang dibatasi allati hiya kang utawi sa'ada al-muqayyadah sa'adat dunya iku kebahagiaan dunia dunas sa'adati ora kebahagiaan al-mutlaqati kang mutlak allati ta'ummu kang ngeratani merata ya kang ngeratani apa sa'adah mutlaqah ad-dina ing urusan agama wa dunya lan urusan dunia. Maka Nabi itu mendapatkan kebahagiaan dunia karena mendapatkan istri yang sholihah Khadijah al-Kubra, dan kebahagiaan di bidang dunia Nabi juga ya mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan dalam menjalankan dakwah. Ya Allah walam besok. Ini terjemahnya soal besok ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.